Indonesia Menyapa Pagi. Indonesia Menyapa Pagi masih bersama saya Fahmi Andrian. Pendengar, sejumlah pihak merespon viralnya sosok Hidayat yang belakangan dipercaya masyarakat sebagai tabib yang mampu menyembuhkan sejumlah penyakit. Sosok Hidayat disebut-sebut bisa mengobati berbagai penyakit, terutama salah urat, meluruskan tulang yang bengkok, bahkan stroke. Dan fenomena pengobatan alternatif yang dilakukan oleh Hidayat bukan hal baru dalam masyarakat Indonesia. Kita akan perbincangkan bersama narasumber Pro3 yang kali ini sudah bersama saya. Dan kita nanti akan mencoba menghubungi dokter ya, kira-kira seperti apa ini fenomena Hidayat dan literasi kesehatannya. Nah, tim masih mencoba untuk menghubungi dokter kita untuk hari ini. Dan kita akan melihat juga nih, kalau sedikit informasi untuk Anda, sosok Hidayat ini menjadi sorotan ya setelah sempat viral di sosial media karena dianggap memiliki kemampuan yang magis ya untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan video yang tersebar memperlihatkan bahwa Hidayat berhasil mengembalikan tangan pasien yang bengkok. Dalam unggahan video tersebut, banyak calon pasien yang rela antri berjam-jam demi bisa diobati. Nah, saat ini saya sudah tersambung bersama ahli kesehatan spesialis bedah saraf, Dr. Saleh Al-Mokhdar, SPBS MHKes, ya, FIFA, dan FRSPH, SHMHC Med. Ya. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Pak Fahmi. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu, Dok. Kalau kita lihat ini ya, aduh, ini memang fenomena yang cukup menarik ya. Kita tahu Indonesia kaya akan budaya seperti ini ya, dan tentunya juga sosok Hidayat ini bukan hanya ini saja. Tapi kalau Dr. Saleh melihat ya, bagaimana dengan fenomena Hidayat ini, Dok? Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam untuk semua pendengar setia Pro3 FM. Baiklah, menurut saya pribadi, kalau boleh berpendapat, ini justru merupakan suatu fenomena yang unik dan sekaligus membanggakan. Yeah. Khususnya untuk masyarakat Indonesia. Disadari atau tidak, tindakan yang dilakukan oleh Ibu Hidayat ini banyak membantu masyarakat dalam proses penyembuhan beberapa penyakit, khususnya yang berhubungan, kalau saya analisa, terutama berhubungan dengan sistem motorik, seperti kelainan tulang, kemampuan bicara, dan lain-lain. Saya mencoba mengikuti apa yang dilakukan beliau melalui tulisan-tulisan melalui tulisan-tulisan maupun video di media, di mana tidak sekalipun saya tangkap dari sistem pengobatan dia yang disertai dengan embel-embel tertentu. Ini hebat ini. Jadi bekerja apa adanya lillahi ta'ala. Tidak ada embel-embel seperti penarikan biaya, syarat-syarat tertentu, harus ini, harus itu, dan sebagainya. Memang kalau dinalar secara akal sehat, sulit untuk bisa dibuktikan secara ilmiah atau secara ilmu medis. Akan tetapi itulah realita yang terjadi. Selanjutnya kalau saya boleh mengutip nih, maupun bulan puasa nih. Sebenarnya dari segi agama, khususnya Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya sudah memberikan kemampuan yang lebih kepada hambanya yang terpilih. Dan bila itu terjadi, kadang-kadang akal sehat sulit untuk bisa menyerap secara sempurna. Ini tentunya ada di surat Yasin ya, kalau tidak salah ayat 80. Idza arada syai'an ayyaqula kun fayakun. Jadi bila Allah menghendaki sesuatu tinggal berkata, jadilah, maka jadi. Mungkin fenomena ini juga terjadi pada salah satu di antaranya beliau.
Yeah. Jadi saya selalu berpikiran positif. Sebagai bedah syaraf, memang sudah lama menangani pasien-pasien, termasuk pasien stroke. Salah satu contohnya, saya lihat di video, beliau bisa menyembuhkan pasien yang lumpuh akibat stroke. Yeah. Dan setelah itu diperagakan, bisa berjalan kembali. Subhanallah. Perlu diingat, sepandai manusia, termasuk saya sebagai bedah syaraf, tentunya masih banyak sisi kekurangan dan kelemahannya. Begitu juga dengan dunia medis yang saya geluti. Sehingga diperlukan, kalau menurut orang Jawa itu rasa legowo, hati yang lega dalam menyikapi permasalahan medis. Termasuk salah satunya sistem pengobatan Ida Dayak ini. Begitu Pak Fahmi yang bisa saya sampaikan. Yeah. Moga-moga bermanfaat. Baik, Dokter Saleh, nanti kita akan lanjutkan. Kita jeda sebentar ya, Dok. Baik. Ya, jangan ditutup dulu, Dok, line teleponnya. Siap. Baik, pendengar, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah informasi berikut ini. Kata tokoh dunia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib. Indonesia Menyapa Pagi. Dokter Saleh masih bersama kami ya, Dok? Dok? Siap. Iya, baik. Nah, Dok, kita tahu kalau seperti yang dokter katakan tadi ya biarpun dari segi medis gitu ya, medis melihatnya ini adalah anugerah gitu ya. Yang penting tidak ada menyusahkan orang lain gitu ya. Karena bagaimanapun ceritanya, manusia bisa bebas untuk memilih mau berobatnya kemana. Mau ke medis bisa, mau ke alternatif bisa. Dan ada juga orang-orang yang berpikiran kalau saya tidak percaya, saya lebih percaya medis gitu. Ada juga orang yang lebih percaya kepada alternatif daripada kepada medis gitu ya. Itu bebas, itu terserah manusia gitu ya. Tapi kalau Dokter Saleh tadi melihat ini ya sesuatu keajaiban dan itu ya tidak ada masalah juga gitu bagi Dokter Saleh. Yang menarik gini, Dok, yang menjadi mungkin pembahasan lebih dalam ya. Kalau Anda melihat, Dok, ya sebenarnya kalau kita melihat tuh literasi kesehatan di tanah air kita ini sebenarnya seperti apa sih, Dok? Apakah sudah cukup? Baik. Terima kasih, Bung Fahmi. Kayaknya ceria sekali nih pagi ini. Moga-moga bermanfaat. Iya. Yeah. Jadi sebenarnya saya ngambil istilah mengenai literasi kesehatan ya, atau health literasi. Merupakan segala pengetahuan yang berhubungan dengan bidang kesehatan. Khususnya yang berkaitan dengan pola hidup sehat. Salah satunya di Institute of Medicine ya, secara formal mendefinisikan literasi kesehatan sebagai kemampuan seseorang untuk memperoleh, memproses, dan memahami informasi serta pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dalam upaya pengambilan keputusan terkait kesehatan secara tepat. Nah, ini juga benar kata Bung Fahmi tadi, punya hak dan kebebasan untuk berobat. Yeah. Biarkanlah mereka memilih. Saya ambil contoh di negara India maupun Cina. Begitu masuk ke rumah sakit, khususnya saya pernah ke negeri Cina, itu sudah terbagi. Silahkan memilih. Anda mau berobat secara tradisional, belok kiri, mau berobat secara saintis dan medis, belok kanan. Jadi hak untuk memilih. Kita akui penyediaan literasi kesehatan yang ada di Indonesia masih jauh dari cukup. Meskipun pemerintah sebenarnya telah berupaya secara maksimal dan optimal melakukan penyediaan literasi kesehatan. Salah satunya dengan solusi pelibatan masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan bersama. Akan tetapi, menurut saya masih perlu banyak penyempurnaan dalam penyediaan dan tata kelola dalam literasi kesehatan yang ada di Indonesia. Yeah. Karena literasi kesehatan sangat berpengaruh untuk membentuk perilaku kehidupan sehari-hari yang mendukung kesehatan secara penuh, termasuk di Indonesia. Yeah. Pemahaman yang baik menurut saya tentang literasi kesehatan dapat menuntun semua anggota masyarakat menuju
sebuah sistem kesehatan yang baik pula.